Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 1 Grati Bapak Saimuri, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan serta Bapak Ibu yang tergabung dalam fasilitas program RUT SMP Negeri 1 Grati, dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang menjadi duta atau agen perubahan anti perundungan atau bullying. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini di depan musola untuk menyelenggarakan kegiatan puncak setelah mengikuti pelatihan anti perundungan. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak Saimuri selaku Ketua Komite, kami sampaikan bahwa SMP Negeri 1 Grati ini ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan RUT Day, pencegahan anti perundungan atau bullying, dan ini sudah kami laksanakan, yang mana tahap-tahapannya sesuai dengan petunjuk, yaitu tahap pertama survei. Survei diharapkan nanti melibatkan peran serta dari anak-anak. Yang memilih itu adalah anak-anak untuk setiap kelas memilih wakilnya, sehingga terpilih 30 siswa yang menjadi agen, yang menjadi duta anti bullying, anti perundungan. Dan ini saya lihat wajah anak-anak setelah mengikuti pelatihan semakin paham pelatihan itu apa itu bullying. Nah, dalam pelatihan pasti anak-anak yang berbagian yang ditetapkan menjadi agen perubahan sudah memahami apa itu bullying, apa itu perundungan, jenis-jenis atau bentuk-bentuknya perundungan itu seperti apa, sudah dipelajari ya, sudah. Terus dampaknya bagi pelaku dan bagi korban itu apa, sudah dipelajari. Nah, setelah memperoleh pengetahuan, memperoleh pemahaman, harapannya saya sangat berharap pada 30 anakku ini nanti bisa menjadi virus, tapi virus kebaikan, menyebarkan ke teman-temannya SMP Negeri 1 Grati untuk mencegah perundungan, mencegah bullying. Dan harapannya nanti tidak hanya di SMP lingkungan sekolah saja, tapi nanti kamu bisa menjadi agen perubahan anti bullying di lingkungan sekitar rumahmu. Terus kemudian bisa sekitar temanmu. Kadang kan temanmu tidak hanya satu sekolahan, tapi juga punya teman yang lain. Kamu bisa menjadi agen. Anak-anak sekalian, terutama kalau kita lihat semakin lama bangsa kita ini mengalami dekadensi moral, penurunan moral. Padahal kemarin waktu upacara saya sering menyampaikan orang sukses
Sukses itu kan selama ini gambarannya sukses itu kan dalam pekerjaan, padahal untuk sukses itu segala hal. Sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang karir atau pekerjaan atau profesi, sukses dalam berkeluarga, sukses dalam bersosial, berteman. Nah, kunci orang sukses itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan, memang kecerdasan atau kepandaian itu menentukan kesuksesan, namun itu bukan penentu yang utama. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata kecerdasan itu hanya menentukan sukses hanya 20%. Yang 80% yang lebih besar itu adalah kecerdasan apa? Kecerdasan emosi atau rasa atau hati, dan kecerdasan spiritual atau keagamaan spiritual itu yang 80%. Sehingga emosi, rasa, spiritual itu nanti yang kita sebut karakter. Jadi yang nanti orang sukses itu ditentukan lebih besar oleh karakter orang tersebut, karakternya. Karakter orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, yang bertanggung jawab, yang pandai bersosial, menghargai orang lain, itu yang nanti karakter itu yang mendorong lebih besar orang untuk sukses. Dalam berkeluarga pun juga demikian. Ganteng kayak apa nak karakternya rapi, sukses tidak dalam berkeluarga. Ayu kayak apa dituju lagi ya istilahnya bagi kita tahu kan nanti cukup sing ayu bodine kayak gitar, tapi nak karakternya larang hatimu, bahagia enggak, sukses enggak? Ya tidak. Yang penting itu karakter. Jadi untuk itu harapannya nanti anak-anak terpilih menjadi agen perubahan bullying, sehingga untuk melakukan kamu menjadi agen perubahan bullying, maka kemarin sudah saya sampaikan, mulailah dalam diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita tidak membuli orang lain. Setelah kita tidak membuli orang lain, baru nanti kita bisa menyebarkan, menyampaikan, memberitahu ke temanmu yang melakukan bullying. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang penting itu apa? Yang penting itu adalah teladan, contoh. Ketika kita berucap tapi tidak disertai dengan contoh, mungkin tidak akan juga diperhatikan nasihat kita. Ya, jadi itu harapannya nanti 30 anak ini bisa membantu sekolah SMP Negeri 1 gratis, sekolah kita tercinta, sehingga sekolah kita ini nanti bebas bullying. Termasuk yang sangat memprihatinkan sekarang bagi anak-anak sekarang, generasi muda sekarang yang sudah tidak bisa lepas dari namanya medsos, media sosial, baik itu TikTok, Facebook, WA, Twitter, dan sejenisnya dan sebagainya. Itu ada, mungkin sudah disampaikan dan perhatian, ada cyberbullying, bully di dunia maya. Kadang ada anak ketika di dunia nyata itu diamnya, angkanya kayak apa, tapi begitu di dunia maya, kata-katanya tajam pisau itu, ya, tajam pisau. Karena mungkin kalau berhadapan tidak berani, karena dia di dunia maya tidak ketemu langsung, sehingga oleh sebab itu nanti agen perubahan itu bisa merubah bagaimana anak-anak nanti bisa memiliki literasi yang bagus di dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial, pandai memilah-milah informasi, pandai mengungkapkan
pesannya di dunia maya, di media sosial. Nah, untuk itu anak-anak juga harus perlu antara lain nanti, karena ini anak juga perlu memahami walaupun anak belum memiliki hak pilih karena usianya belum 17 tahun, tapi ini sudah masuk tahun politik karena nanti 2024 akan ada pilpres dan pemilihan-pemilihan yang lain. Dan sekarang ini perkembangan media sosial itu sudah banyak berseliweran, bertubi-tubi informasi-informasi yang bohong. Nah, maka itu perlu kecerdasan anak, jangan terhasut, jangan termakan informasi yang sifatnya hoax itu. Oh, kamu malah jadi membantu menyebarkan, pada itu namanya hal. Maka dalam hal bullying ini pun juga kamu harus memiliki kecerdasan dalam literasi digital, antara lain literasi dalam media sosial, pandai memilah-milah. Dan saya pesan untuk di lingkungan sekolah kita, namanya HP sekarang itu sudah kebutuhan pokok. Bagi anak kebutuhan pokok kamu HP ya. Kalau mungkin tidak makan, kamu tidak susahnya minta ampun. Tapi kalau kamu kehabisan kuota, selebihnya minta ampun. Demi kuota habis, tanda besok ya, hubungi konsolnya kalau ngisi kuota, randang ngirim-ngirimi. Nah, mungkin lapar atau apa, anak sekarang udah bisa menahan. Kuotanya atau pulsanya habis, sudah resahnya minta ampun. Berarti Android HP sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, oleh sebab itu bijaksanalah ketika menggunakan namanya HP. HP itu bisa menjadi setan gepeng, setan sing gepeng. Ya, jadi bisa menjadi setan gepeng itu ya, meracuni kita kalau kita tidak bijaksana menggunakan Android tersebut. Sering kadang ya gitu ambil gambar terus langsung di share ke TikTok, ke WA dan sebagainya, padahal itu melanggar undang-undang IT. Nah, oleh sebab itu nanti harapan saya anak-anak ini nanti menjadi agen perubahan, termasuk juga nanti anak-anak bisa merubah mindset teman-teman kita yang ketika bermedia sosial belum secara bijaksana. Harapannya kamu bisa menjadi pelopor. Itu harapan saya kepada anak-anak, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru fasilitator yang telah mengikuti kemarin lewat Zoom atau daring pelatihan-pelatihan, sehingga dari pelatihan daring itu ditularkan kepada anak-anak untuk mengikuti pelatihan. Dan setelah anak dapat pelatihan dan saya amati mengikuti jalannya mulai dari awal sampai akhir, saya merasa bangga, saya merasa terima kasih. Dan harapannya nanti pelatihan itu kan bukan yang utama nanti adalah aksi nyatanya. Ketika setelah pelatihan, bagaimana aksi nyatanya. Untuk itu nanti kami juga mohon kepada fasilitator dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain, kita monitoring terus, kita monitor bagaimana dampaknya. Apakah hanya sekedar pelatihan saja terus hilang kembali seperti biasa, kan enggak. Harapannya kan terjadi perubahan. Nah, nanti saya minta fasilitator memantau terus, kita evaluasi dari minggu ke bulan ke semester, sehingga nanti di semester berikutnya langkah apa kita, apakah terjadi penurunan atau tidak. Memang kalau bullying fisik mungkin kita
walaupun intensitas ada tapi intensitasnya tidak begitu tinggi. Tapi yang masih tinggi kan adalah bullying non fisik, bullying verbal. Seperti masih saya dengar kadang menyebut temannya itu dengan memanggil nama orang tuanya. Men, jajan yuk. Sebenarnya itu bullying, tapi karena sudah dianggap biasa ya orang marah, tapi sebenarnya itu tidak beretik, tidak bagus ya, karena itu merendahkan orang tua dan merendahkan anak itu sendiri. Jadi itu ya, untuk itu nanti bullying verbal, bullying verbal atau bullying yang lain, harapannya nanti setelah ada agen perubahan ini 30 anak yang terpilih ini, nanti SMP Negeri 1 berarti bisa bebas bullying. Supaya bebas bullying, saya menunggu aksi nyata dari anak-anak sekalian. Bapak Ibu guru tidak mungkin walaupun sudah melakukan usaha, tapi Bapak guru minta bantuan pada anak-anak untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang bebas bullying, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan aman untuk belajar. Dengan nyaman aman untuk belajar, sehingga kita mendapatkan hasil yang baik, sehingga bermanfaat kelak bagi kehidupan yang akan datang. Dan perlu anak ketahui bahwa pendidikan itu investasi yang tidak pernah merugi. Orang ngomong aku rugi mergo aku sekolah, aku rugi mergo aku ngaji, aku rugi mergo melu pelatihan, belum ada. Pendidikan itu investasi yang tidak pernah merugi. Nak usaha dagang kadang bisa rugi, nak berpendidikan itu tidak pernah merugi. Dan pendidikan investasi itu nanti panennya akan seumur hidup. Sepanjang kamu masih berakal sehat, berhati sehat, kamu akan merasakan nikmatnya dari pendidikan. Seumur hidup menikmati itu. Ya, kiranya itu yang saya sampaikan. Apabila ada kurang salahnya dari saya mohon maaf. Dan akhir dari kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.